Selamat pagi para siswa sekalian, para siswa yang naik ke kelas 11 dan naik ke kelas 12. Atau mungkin ada yang tidak naik? Ya. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Lili Andayani. Pada minggu kepramukaan ini saya ke bagian materi kepemimpinan. Materi kepemimpinan. Ya. Nah, pada saat ini kepemimpinan yang akan Bu Lili bahas adalah kepemimpinan untuk diri sendiri. Apa dan bagaimana? Mari kita ikuti. Oke, para siswa semua, kalau bicara masalah kepemimpinan ya, sesungguhnya orang yang paling sulit dipimpin itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu adalah orang yang paling sulit untuk dipimpin. Ya. Dan kalau kita ini memimpin diri kita sendiri ini tidak bisa, maka kita tidak akan bisa, tidak akan pernah bisa untuk memimpin orang lain. Wong mimpin dirinya sendiri aja nggak bisa, gitu ya. Nah, apa sih memimpin diri sendiri? Bagaimana sih, gitu? Apa artinya memimpin diri sendiri? Ya kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan ini paling dominan ini adalah masalah disiplin. Kalau disiplin diri ya, kalau memimpin orang lain itu jelas sekali. Jelas kalau enggak begini hukumannya ini, kalau enggak begini sanksinya begini. Tapi kalau diri kita sendiri biasanya itu akan sulit. Dan kita lebih banyak mengampuni diri kita sendiri. Enggak tadi saya sudah menetapkan gini, enggak nanti gampang lah, besok-besok aja. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Apa artinya memimpin diri sendiri? Itu adalah kedisiplinan diri kita sendiri. Disiplin dalam hal apa? Banyak. Disiplin berpikir, disiplin berbicara, disiplin mengerjakan atau melakukan sesuatu, disiplin dalam berdoa, beribadah, dan melakukan kewajiban kita kepada Tuhan. Ya. Pertama, disiplin berpikir. Apa itu disiplin berpikir? Kita ini kan setiap manusia dikaruniai pikiran, ide, dan setiap hari yang ada, setiap hari, setiap saat yang ada di dalam pikiran kita itu selalu berkembang. Saat diem-diem gini, kamu lihat saya gini, pikiranmu sudah kemana-mana. Oh, tadi kan aku mau beli rujak. Oh, mama saya tadi ke pasar minta dijemput. Oh, iya. Saya tadi kan mau ini. Oh, tadi saya kan. Nah, setiap saat pikiran kita itu bisa berpikir macam-macam, mengeluarkan ide macam-macam. Nah, ini kalau tidak didisiplinkan, ini ya akan tidak karu-karuan hidup kita. Contohnya saja, hari ini itu kita harus mendengarkan materi ini. Maka pikiran-pikiran yang lain coba berhenti dulu. Nanti ada saatnya untuk berpikir ini. Pada saat saya melakukan ini, maka pikiran saya harus fokus ke sini. Saya hanya memikirkan ini dulu. Nanti kalau ada ide, nanti. Ketika saya sedang berbicara dengan mama saya, dengan lawan bicara saya, ya, tentu kadang-kadang saat bicara pun kita juga mikir yang lain-lain. Loh, HP ini bunyi. Loh, jangan-jangan tadi ini. Nah, lalu kita sambil ngobrol, kita mengerjakan yang lain. Ya, mikiri yang lain. Hah?
iya, ya, gitu ya. Jadi kita berpikir yang lain sambil mengerjakan ngobrol. Ini termasuk berpikir dan mengerjakan juga. Mengerjakan berbicara tapi juga mengerjakan ini. Nah, ini juga termasuk tidak disiplin. Jadi seperti itu. Kalau kita tidak bisa menertibkan diri kita dalam hal berpikir, berbicara, mengerjakan sesuatu, maka bagaimana kita mau mendisiplinkan orang lain? Disiplin dalam melakukan kewajiban kita pada Tuhan. Disiplin berdoa. Kita ini kalau punya butuh pada Tuhan, memohon-mohon, berdoa berhari-hari, setiap saat berdoa. Tapi kalau pas kita dapat seneng, kita lupa untuk berdoa. Kita lupa. Maka ini harus didisiplinkan. Misalkan saya mau berdoa, setiap bangun tidur saya harus berdoa. Setiap mau makan saya harus berdoa. Dan ini harus didisiplinkan. Gitu. Saya mau setiap kali saya mendapatkan karunia, saya akan segera berdoa, bersyukur pada Tuhan. Ada enggak yang kayak gitu? Jangan-jangan berdoanya hanya kalau saya butuh sama Tuhan. Duh Tuhan, saya ingin HP baru, semoga Tuhan memberikan rezeki. Nah, kalau pas nggak butuh, kalau sudah dapat HP baru, wah asik, seharian main HP lupa bersyukurnya. Gitu ya. Jadi ini adalah yang paling sulit. Kita mendisiplinkan, memimpin diri kita sendiri. Para siswa sekalian, seorang pemimpin sebesar apapun dia pasti pernah menjadi murid. Dia pernah dibelajarkan. Dan dia juga harus mau belajar. Modal seorang pemimpin itu adalah sabar. Saat ini kamu menjadi seorang pembelajar atau seorang siswa. Maka kamu harus bisa atau belajarlah memimpin dirimu sendiri. Ya. Dan harus mau belajar. Sampai menjadi pemimpin pun nanti harus mau belajar, karena siapapun ya, sesungguhnya di dalam kehidupan ini belajar itu sepanjang hayat, bukan hanya dari buku tapi juga dari pengalaman, dari kejadian, itu juga belajar. Harus mau belajar. Ya, dan harus sabar. Harus sabar. Jangan marah-marah melulu atau wah begini sih, nah, ngomel aja. Nah, kalau kamu bisa memimpin dirimu untuk sabar, iya kok begini ya, sebentar, mungkin ada jalan yang lain, mungkin oh ini nanti harusnya begini, sebentar, saya sharing dulu sih, coba mungkin ada orang lain yang bisa memecahkan masalah atau membantu saya dalam memecahkan masalah ini. Nah, jadi seorang pemimpin itu semuanya saja, pemimpin sebesar apapun di dunia ini, dia itu pernah jadi murid, mau belajar, dan modalnya juga adalah sabar. Bagaimana dia memimpin orang lain kalau tidak sabaran? Wah, orang lain bisa sumpek ya, bisa membuat resah malahan gitu. Pada hari ini saya akan memberikan 7 langkah bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri. Ya, ada 7 langkah, 7 tahapan. Yang pertama itu adalah memeriksa fondasi kepemimpinan kita.
Apa fondasinya? Yaitu menerima diri kita sendiri. Bagaimana kita mau menerima orang lain kalau penerimaan terhadap diri kita sendiri kita tidak bisa? Loh, apa itu menerima diri sendiri? Kita selalu mensyukuri keberadaan kita. Ya, jadi kita sadar diri. Oh iya, saya ini orangnya begini. Oke. Aduh, terima kasih Tuhan bahwa saya ini dikaruniai kecepatan belajar yang sekian. Berarti kalau saya seperti ini, maka saya harus begini. Jadi punya kesadaran diri, menerima diri sendiri. Tidak seperti ini, duh aku ini kok hidungku pesek sih, aku ini minder, aku ini ndak pede, aduh gigiku ini ndak rata, jadi kalau aku ndak mau senyum aja, aku itu kepingin seperti si A si B yang kalau senyum seperti senyum Pepsodent, saya nyebut nyebut merek ya. Jadi kita harus menerima diri kita dan menyadari kita itu seperti apa, kita itu seberapa. Nah, kalau kita sudah menyadari diri kita, menyadari keadaan kita, berterima kasih pada Tuhan akan diri kita sendiri, tangan kita, kaki kita, mata kita, otak kita, badan kita, semua kita syukuri, kita menerima sebagaimana Tuhan memberikan. Maka berikutnya kita akan bisa melihat bahwa kita ini adalah berharga. Dan ketika kita ini berharga, kita akan punya kontribusi terhadap lingkungan sekitar kita dan terhadap orang lain. Contoh begini nih, saya ini anak tunggal, misalkan saya anak tunggal, saya dimanja dengan orang tua, saya minta apapun dikasih, tapi saya mensyukuri karena artinya bahwa orang tua itu benar-benar sayang sama kita. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya ini anak tunggal. Walaupun anak tunggal, saya itu tidak semena-mena. Saya mencintai orang tua saya. Dan saya melihat bahwa saya ini berharga untuk diri saya sendiri dan orang tua saya. Saya memberikan cinta saya pada orang tua saya. Orang tua saya itu rindu kalau saya tidak di rumah. Sehingga saya sadar bahwa saya ini juga sumber kebahagiaan bagi orang tua saya. Kalau saya berbuat hal-hal yang tidak betul, saya bisa menimbulkan kesedihan pada orang tua saya. Kalau saya ini belajar dengan baik, saya berprestasi, ini menimbulkan rasa bahagia pada orang tua saya. Jadi saya punya kontribusi memberikan kebahagiaan kepada ayah dan ibu saya. Gitu. Atau misalkan saya punya adik, saya setiap hari menjaga adik saya sebab mama saya bekerja. Kalau saya ndak jaga adik saya, kasihan dong orang tua saya. Nanti bingung terus kalau di tempat pekerjaan. Nah, itu artinya saya menyadari saya punya kontribusi terhadap keluarga. Misalkan di kelas, saya ini orangnya walaupun jelek tapi lucu. Kelas itu kadang-kadang memang di kelas saya diejek, tapi itu enggak masalah sebab saya ini orangnya selalu lucu dan bergembira. Dan kelas itu kalau saya enggak hadir di kelas, itu teman-teman selalu menanyakan, artinya saya memberikan kebahagiaan dan kegembiraan bagi kelas saya. Nah, itu artinya saya punya kontribusi terhadap kelas. Nah, seperti itu.
Jadi langkah pertama, sadari diri, syukuri diri, dan melihat bahwa kita ini berharga. Kita ini punya kontribusi terhadap lingkungan dan orang lain. Gitu. Langkah kedua, kita ini harus punya tujuan hidup yang jelas. Ya, tujuan hidup yang jelas. Bisa dibilang cita-cita ya. Cita-cita atau keinginan-keinginan, ya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Ya. Saya itu hidup ini yang pertama ingin menyenangkan orang tua saya dan memberikan kebahagiaan pada orang tua saya, misalkan begitu. Saya ingin hidup saya di masa depan itu tidak sengsara. Maka saya bercita-cita saya mau menjadi direktur, misalkan begitu ya. Nah, ini tujuannya jelas. Kita punya hidup, tujuan kita jelas. Kemudian berikutnya adalah tetapkan nilai-nilai. Nilai-nilai kehidupan. Saya ambil contoh. Saya itu adalah orang yang selalu hormat pada papa dan mama saya. Dan saya akan marah kalau ada orang yang tidak hormat pada orang tuanya. Nah, ini nilai. Ya. Ada nilai yang lain. Saya ini akan selalu mensyukuri apapun karunia yang saya terima. Itu nilai juga. Ya. Saya harus jujur. Dalam hidup ini saya harus jujur. Saya tidak mau memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak jujur. Nah, itu suatu nilai. Nah, nilai-nilai ini kamu tetapkan boleh berdasarkan nilai secara umum yang dianut oleh masyarakat, tapi juga bisa menjadi nilai yang kamu anut untuk dirimu sendiri. Misalkan saya, Bu Lili, saya ini punya nilai-nilai saya tidak mau membicarakan uang-uang dan kebutuhan-kebutuhan saya terhadap uang dengan orang lain. Saya tidak suka mengeluhkan hal itu pada orang, dan bagi saya itu adalah privasi. Nah, itu nilai-nilai untuk saya pribadi, dan setiap orang mungkin bisa berbeda. Gitu ya. Jadi pertama periksa fondasi, yang kedua tujuan hidup jelas, yang ketiga tetapkan nilai-nilai. Berikutnya yang keempat adalah membuat daftar aset. Aset apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Ya, kadang-kadang kita tidak nyadari bahwa kita punya banyak aset. Contoh, saya ini diberi aset oleh Tuhan, saya diberi anak, dan itu menjadi semangat hidup bagi saya. Saya ini dikaruniai oleh Tuhan, saya punya orang tua yang baik, yang selalu perhatian sama saya. Kalau saya apa sedikit, kamu lapar, ayo mama masakkan. Nah, itu aset ya. Aset yang lain, saya ini dan keluarga saya sudah punya rumah sendiri, tidak ngontrak. Sehingga saya tidak perlu pusing pindah ke sana, besok ngontrak ke sini tahun depan. Nah, itu aset. Aset yang lain misalkan saya punya media belajar HP. HP ini berharga bagi saya. Ini aset bagi saya, aset yang Tuhan berikan melalui orang tua saya. Aset yang lain, saya ini diberi kecerdasan yang seperti ini. Ini aset dan saya harus juga mengenalinya. Ya, aset itu adalah titipan. Ya, kepandaian kita. Nah, orang tua, saudara, keluarga, uang, harta, hak, benda-benda yang kita miliki, semua itu aset yang Tuhan titipkan. Jadi tidak ada yang perlu dibuat sombong. Weh, dia sombong sekali, dia mentang-mentang dia pinter.
itu aset dari Tuhan dan bukan punya dia sendiri. Itu hanya titipan dan itu perlu kita list. Aset dari Tuhan itu perlu dikembangkan, bukan untuk disombongkan. Ya. Yang kelima, rencanakan pertumbuhan kepemimpinan, terutama kepemimpinan diri sendiri. Ya, misalkan begini. Sebagai seorang pelajar, saya ini juga ingin punya kemampuan lain. Kemampuan selain belajar, saya juga ingin punya bisnis sejak saya masih muda, misalkan ya. Bisa nggak ya saya belajar tapi saya juga punya bisnis, misalkan begitu. Nah, ini kamu cari tahu dan bagaimana ya caranya membuat bisnis tapi tidak mengganggu belajar saya, misalkan begitu. Atau begini, saya mau belajar dulu, saya tidak mau sambil bekerja. Target saya nanti saya umur sekian saya sudah harus lulus sarjana dengan nilai rata-rata yang sekian. Maka saya menetapkan begini. Nah, ini namanya kamu sudah membuat perencanaan pertumbuhan. Gitu ya. Yang keenam, mengorganisasikan kebiasaan-kebiasaan baik secara intensif, dan ini sesungguhnya digunakan untuk mendukung yang nomor 5 tadi. Nah, kebiasaan baik seperti apa? Boleh diambil contoh ya. Saat ini saya guru tapi saya punya rencana pertumbuhan dalam hal yang lain. Saya ingin punya bisnis online misalkan. Saya ingin punya bisnis online. Maka apa ya? Saya harus bagaimana ya? Saya harus punya kebiasaan. Yang pertama, saya harus rajin nabung dulu. Bagaimana saya punya bisnis kalau saya tidak punya duit simpanan? Oke, kalau begitu saya harus punya kebiasaan menabung setiap bulan sekian. Gitu. Lalu berikutnya tidak butuh modal saja, saya juga butuh pengetahuan. Berarti saya harus cari tahu. Setiap minggu 1 kali saya akan meluangkan waktu 3 jam ya, atau berapa jam untuk saya mempelajari bisnis online. Entah itu lewat YouTube, lewat Instagram, atau lewat yang lain. Nah, kamu juga begitu. Kalau kamu punya rencana, saya semester depan akan masuk dalam 5 besar. Kemarin saya 10 besar. Tahun ini saya harus masuk 5 besar. Gimana ya caranya? Si A pinter banget. Tapi saya pasti bisa. Nah, dimotivasi dulu diri sendiri. Berarti kalau kemarin saya belajarnya begini, maka semester ini saya akan belajar begini. Saya akan menetapkan saya akan mengerjakan tugas setiap begini. Saya akan meluangkan waktu begini. Saya tidak akan menunda tugas. Saya akan lebih rajin bertanya. Nah, semacam itu. Ya. Jadi, kebiasaan-kebiasaan baik itu kalau perlu di-list. Ya, di-list untuk mendukung yang nomor 5. Dan langkah ke-7 itu evaluasi. Ya, evaluasi hidup dan kepemimpinan kita. Sudah langkah 1 sampai 6 ya. Tentu kalau kita punya tujuan-tujuan yang jangka berapa gitu ya, bukan jangka panjang, itu setiap saat dievaluasi. Setelah selesai melakukan, tibakno kalau saya belajarnya itu sampai jam 11 malam, besoknya itu saya bangunnya kesiangan. Kalau saya bangun kesiangan, setiap jam pelajaran pertama itu saya ngantuk. Kalau saya ngantuk, justru materinya saya tidak dapat. Berarti
saya harus bagaimana ya? Oh, saya berarti tidurnya tidak boleh terlalu malam. Nah, itu biasakan selalu evaluasi, lalu bukan hanya evaluasi saja, dievaluasi bolak-balik, dievaluasi tapi tidak diperbaiki, ya sama saja. Ya, jadi lakukan evaluasi hidup dan kepemimpinan kita, tetapi berikutnya lakukan perbaikan. Buat lagi tahap keenam, diorganisasi lagi kebiasaan-kebiasaan baiknya. Seperti itu, dan secara intensif. Gitu ya. Sekarang tugasnya. Ya. Tugasnya gini. Tadi kan ada langkah 1 sampai 6. Maka kamu harus membuat list. List langkah 1, list langkah 2, list langkah 3 ya. Gitu. Jadi yang pertama buat list bahwa aku ini punya kontribusi, entah pada keluarga, entah pada lingkungan, ada teman kelas atau mungkin komunitas gereja. Saya kan nggak tahu ya kamu itu berinteraksi sampai di mana, tapi kamu list ya, karena ini penting untuk kamu semakin memupuk rasa percaya dirimu. Kamu list kontribusimu ya terhadap komunitas manapun, terhadap keluarga, terhadap adikmu, terhadap ayah, ibu, dan sebagainya. Yang kedua, kamu tetapkan tujuan hidupmu. Tujuan hidupnya ini bisa jangka pendek, bisa menengah, bisa panjang, terserah kamu. Ya. Yang ketiga, kamu list nilai-nilai kehidupan, ya, yang menjadi pegangan kamu. Nilai-nilai, ya, boleh ini menganut nilai masyarakat, tapi juga nilai yang kamu anut sendiri, gitu ya. Yang keempat, kamu list aset yang Tuhan titipkan pada diri kamu sebanyak-banyaknya, supaya kamu semakin hari itu semakin tumbuh rasa bersyukurnya. Kamu list apa yang Tuhan titipkan padamu, dan itu menjadi aset bagi kamu. Yang kelima, buat perencanaan pertumbuhan, yaitu saya ingin apa sih, gitu ya. Saya ingin menjadi lebih bagaimana sih. Yang keenam, kamu list kebiasaan-kebiasaan baik yang kamu bisa gunakan untuk nomor 5, untuk mengembangkan atau menumbuhkan yang nomor 5. Di list, saya harus bagaimana? Gitu ya. Para siswa sekalian, Bu Lili menyarankan kamu mengerjakan ini tidak sendiri. Kamu boleh sharing. Dan saya sangat menyarankan kamu sharing dengan beberapa teman. Ya. Boleh berkelompok 3-3, nanti saya kelompokkan sehingga kamu itu ada masukan untuk dirimu sendiri. Kalau saya itu kok begini ya, saya itu begini. Jadi ada teman sharing. Lalu temannya itu juga, kamu itu punya keunggulan ini loh. Kamu itu punya kelebihan ini. Loh, orang tuamu itu berarti baik, maksudnya begini. Nah, dengan begitu kamu punya pandangan yang lebih luas. Jadi Bu Lili menyarankan kamu berdiskusilah dengan teman kamu. Nanti saya buatkan kelompok ya. Diskusinya nggak usah datang kemana-kemana, enggak. Diskusinya boleh lewat WA group, diskusinya boleh lewat Google Meeting, dan nanti di screenshotannya itu dimasukkan ke GCR sebagai bukti bahwa Anda memang berdiskusi dalam mengerjakan tugas ini. Ya, jadi silakan untuk di screenshot bukti diskusinya.
Kalau dalam bentuk rekaman diskusinya itu akan lebih baik lagi. Ya, jadi para siswa lakukan diskusi dengan teman-teman Anda untuk membahas step-step itu tadi. Ya. Berikutnya, Bu sudah diskusi, Bu sudah bikin list, terus diapakan? Nah, dibuat laporannya. Laporannya bagaimana? Bu Lili tidak memberikan patokan yang jelas untuk kamu membuat laporan. Saya justru memberikan kebebasan kepada kamu. Laporan itu bisa berupa foto atau poster di mana di dalamnya itu ada foto kamu ya, foto dirimu sendiri. Lalu di situ ada list-list yang menjadi jawaban tadi. Ya. Nah, itu Bu Lili kasih contoh seperti itu. Tapi kan enggak harus seperti itu. Itu kan kalau Bu Lili bikin kan jelek. Kamu kalau bikin kan pasti lebih bagus, lebih kreatif gitu ya. Jadi buat poster, lalu boleh dijuduli kepemimpinan diri sendiri. Ya, atau boleh dijuduli 7 tahapan saya memimpin diri sendiri. Nah, terserah kamu mau judulnya apa. Pokoknya sesuai dengan topik kita hari ini ya. Bu, saya enggak suka Bu bikin poster. Bu, saya itu suka ngarang Bu. Saya suka nulis. Oke, boleh. Jadi kamu boleh bikin narasi. Tulis narasi, ditulis yang cantik, jangan kruntel-kruntel, jelek kayak cakar ayam. Nanti gurunya meriksanya itu sakit kepala ya. Ayo kita sama-sama menyenangkan satu sama lain. Kamu mengerjakan dengan gembira, kami mengoreksi pun juga gembira. Gitu ya. Kamu nulisnya mangkel, cakar ayam, kami ngoreksinya juga pegel. Aduh, habis ngoreksi kepala saya sakit gitu ya. Jadi ayo kamu gembira, kami pun juga gembira gitu ya. Boleh dalam bentuk narasi, atau kamu mau dalam bentuk video atau talk show. Aduh, saya mau rekaman aja pada saat ini saya Google Meet dengan teman satu kelompok saya, langsung aja ngomong, kalau kamu apa, kalau kamu, iya list saya itu begini-begini, talk show. Lalu itu direkam. Oke, it's okay, itu juga bagus. Jadi terserah kamu lah, laporan itu bentuk apa, silakan desain sendiri sesuai dengan bakatmu ya, sesuai dengan apa tadi aset yang kamu punya, dan bicarakan dengan kelompok. Kalau sudah, dikirim ke GJR. Begitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan chat Bu Lili atau yang menjadi wali kelas sementara di masa kepramukaan ini. Begitu yang bisa Bu Lili sampaikan untuk materi kita. Saya berharap video ini cukup jelas bagi kamu. Terima kasih, selamat belajar.